Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan sisi lain guru, dan kali ini sisi lain guru akan mencoba membahas terkait dengan model project based learning yang akan dikolaborasikan dengan pembelajaran diferensiasi. Seperti apa konsepnya? Mari kita simak bersama-sama. Untuk yang pertama, capaian pembelajaran pada model kali ini kita berpusat pada 4C dan profil belajar Pancasila. Implementasi awal adalah pada diferensiasi konten dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, kemudian dipadukan tahapan PJBL menentukan pertanyaan mendasar. Dan tema proyek kita kali ini tentang kepelatihan. Dan untuk proses pembelajaran kita memanfaatkan fitur Google Sites. Pertama-tama kita tentunya harus merancang konsep pembelajaran kita melalui Google Sites yang sangat luar biasa, sangat overpower. Ini saya coba merancang dengan alur Merdeka. Dari yang pertama atau alur M, isinya dari mulai diri sampai ada untuk LK1, ada angket profil pelajar Pancasila juga. Di sini nanti anak-anak akan kita arahkan untuk bisa teridentifikasi terkait dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dan untuk identifikasi pada mapel PJOK sendiri, itu saya coba mengarahkan anak-anak untuk memilih satu materi yang paling disukai dalam mata pelajaran PJOK. Agar nantinya kita bisa tuntun terkait dengan pilihannya, minimal sekali mereka memahami apa yang sudah disukai. Syukur bisa menguasai sampai ke keterampilan geraknya. Hal ini tentunya juga sangat relevan dengan filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait kodrat keadaan, kodrat alam maupun kodrat zaman, di mana anak-anak akan saya coba tuntun sesuai dengan kodratnya masing-masing. Misal kita tebalkan lewat minat murid. Dan untuk penggunaan medianya sendiri, ini saya coba kolaborasikan Mentimeter ke dalam Google Sites. Itu juga sangat bisa sekali diterapkan. Kurang lebih untuk awal seperti itu. Kemudian kita kembali ke alur M. Nah, itu di situ ada ya. Saya coba buat untuk yang kedua adalah harapan yang diinginkan. Hampir sama untuk isiannya, hanya di sini lebih detail. Apa yang benar-benar disukai murid kita identifikasi. Kemudian karena di sini juga di tahap pertanyaan mendasar di model PJBL, maka saya coba padukan antara identifikasi terkait dengan minat ataupun kesiapan belajar murid, juga dengan pemantik pertanyaan yang sangat mendasar. Kita bisa tuangkan itu dalam Google Form, kemudian kita juga bisa masukkan setelah dalam Google Form ke Google Sites ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selain itu kita juga bisa kembali ke alur M, kemudian kita juga bisa memasukkan via PDF. Ya, untuk beberapa informasi seperti ini saya masukkan terkait alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran mapel PJOK untuk fase E atau fase F. Nah, di situ kita bisa tinggal menjelaskan ke anak-anak, karena ini juga bisa digunakan atau diakses di smartphone mereka. Jadi kita tinggal memberikan penguatan sambil anak-anak dengan sendirinya langsung membuka Google Sites ini di smartphone mereka masing-masing. Kemudian kita bisa kembali lagi ke menu awal untuk kembali ke alur M, karena di situ masih ada beberapa page yang belum selesai. Itu ya, untuk selanjutnya itu terkait dengan angket profil pelajar Pancasila, itu juga bisa kita masukkan semacam survei terkait dengan bagaimana pengetahuan siswa terkait dengan profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensinya apakah mereka tahu, kemudian
Itu kita bisa kolaborasikan untuk butir pertanyaannya dengan kehidupan sehari-hari siswa yang linier dengan dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Dan tentunya kita kaitkan dengan capaian-capaian yang ada di mata pelajaran PJOK. Dalam survei ini, selain dimensi profil pelajar Pancasila yang bisa kita kaitkan, kita juga dapat mengkaitkan terkait dengan kompetensi abad 21 seperti dengan capaian atau target pembelajaran kita kali ini dari kritis, kreatif, komunikasi, dan juga kolaborasi. Tentunya fitur ini sangat luar biasa terkait pemanfaatan Google Sites. Kita juga dapat mengelingkan dengan beberapa media sosial yang lain seperti YouTube, Google Form tadi, kemudian PDF, kemudian Mentimeter ataupun PowerPoint. Terkait beberapa page yang ada di Alur M ini, Bapak Ibu bisa kreativitaskan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ini hanya saya kayaknya seperti ini yang ada di Alur M. Sampai ini kita di LK1, ini yang saya masukkan sebagai lembar kerja yang harus dicapai oleh anak-anak kita. Isian dalam lembar kerja ini saya memasukkan, atau pada intinya saya mengarahkan agar anak-anak itu dapat merefleksi apa yang sudah dipelajari. Dan kurang lebih seperti itu untuk yang ada di Alur M, yang Bapak Ibu bisa kreativitaskan sendiri sesuai dengan keinginan dan capaian dari masing-masing mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian kita bisa melanjutkan lagi. Kalau di saya ini saya buat di Alur E ya, karena setelah M. Dan di Alur E ini saya lebih ke arah eksplorasi. Anak-anak mengetahui secara konsep pembelajaran kita dari awal sampai akhir, runtutnya, capaiannya, dan seterusnya, agar anak-anak memiliki pondasi secara proses. Secara proses anak-anak itu dapat mengikuti apa yang sebenarnya kita harapkan, dapat menerjemahkan apa yang sebenarnya kita rancang, seperti itu. Dan karena kita model pembelajaran PJBL berbasis project, dalam ARURR ini saya tautkan terkait dengan panduan untuk melaporkan kegiatan project yang sudah anak-anak buat, seperti itu. Dan kita juga mulai melakukan refleksi di setiap akhir pelaksanaan project. Jadi kurang lebih konsepnya adalah anak-anak setelah tadi itu memilih sesuai dengan apa yang disukai terkait dengan yang ada di mata pelajaran PJOK. Anak-anak merancang suatu mode kepelatihan bersama kelompoknya, kemudian salah satu menjadi pelatih dan nanti secara bergantian terkait dengan materi yang sudah dipilih dikelompokkan. Misalkan renang dengan yang renang, sepak bola dengan yang sepak bola, dan seterusnya. Jadi dalam satu kesempatan itu anak-anak belajar banyak hal. Nah, nanti konsepnya adalah pelatih. Dalam hal itu kenapa dipilih adalah 4 kompetensi itu atau 4 capaian, 4 dalam kecakapan abad 21 sangat masuk di situ, dari komunikasinya, kolaborasinya, kreatif, dan kritis, seperti itu. Nah, dalam pengisian terkait dengan refleksi, selepas kegiatan project, anak-anak dapat menceritakan, dapat merefleksi apa yang terjadi dalam pelaksanaan. Anak-anak kita pantik untuk dapat mengevaluasi bagian mana yang kurang, kemudian bagian mana yang dapat benar-benar kamu kuasai. Kemudian anak-anak juga dapat menentukan langkah yang harus ditindaklanjuti, seperti itu. Kemudian setelah tadi kita ke refleksi mandiri, masih di Alur RR, kita atau saya juga memasukkan refleksi 1. Jadi untuk awal itu saya tambahkan refleksi mandiri, seperti itu. Tapi untuk setiap setelah project itu akan mengajarkan suatu refleksi. Nah, untuk refleksi 1 ini anak-anak dapat menceritakan
semisal kendala-kendala yang terjadi di lapangan, terjadi saat pelaksanaan proyek pelatih. Misalkan di sini apa yang proyek yang kamu pilih untuk yang pertama, kemudian materi yang disampaikan, kemudian apakah ada kendala, ya ada kendala yang saat penyampaian, kemudian bagaimana respon atlet itu teman satu kelompoknya. Kemudian apalah dalam menyampaikan topik menggunakan media itu agar karena kita diferensiasi itu setelah konten itu kan proses itu kita membebaskan anak-anak itu secara kreativitas untuk membuat suatu media sesuai dengan apa yang mereka bisa, boleh lewat YouTube, boleh lewat PowerPoint, boleh lewat poster dan seterusnya gitu. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke alur D. Nah, di alur D ini adalah alur yang mendemokan. Jadi tadi sudah diawali refleksi 1 itu sebagai pemantik ya dalam pelaksanaan awal proyek. Alur D ini kita secara menyeluruh mendemokan apa yang sudah dirancang oleh kelompok. Dirancang dalam kepelatihan itu oleh kelompok, kemudian dipraktekkan di setiap minggu ya. Kalau ini saya uji cobakan dalam 4 minggu. Kemudian nanti tentunya pasti ada evaluasi, dan untuk refleksinya hampir sama dengan refleksi 1 karena tapi tentunya dengan kondisi yang berbeda, suasana yang berbeda pasti akan memiliki kendala yang berbeda juga walaupun butir pertanyaannya sama. Tapi pada intinya anak-anak kita bawa agar dapat memecahkan masalahnya sendiri. Kita hanya perlu memantik seperti itu. Kita hanya perlu memantik anak-anak untuk dapat mensolusikan masalahnya sendiri. Kendalanya apa, kemudian solusinya versi anak-anak apa, kita hanya perlu untuk menguatkan. Nah, kemudian kita bisa masuk ke alur E lagi. Di sini sudah ke elaborasi pemahaman. Harapannya nanti saya ingin anak-anak semakin mendalami terkait dengan konsep proyek dan seterusnya. Kemudian sampai di pertemuan koneksi antar materi ini, harapannya anak-anak dapat mengkaitkan selama pelaksanaan proyek dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini. Jadi anak-anak benar-benar mengetahui alur dan mengetahui apa yang harus dicapai seperti itu. Dan kemudian sampailah kita pada implementasi kelas dengan tahapan diferensiasi proses, dan untuk tahapan PJBL-nya adalah membuat desain proyek dan menyusun penjadwalan pelaksanaan proyek. Mari kita langsung saja simak penjelasannya secara langsung di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Awalnya bola basket adalah pertandingan yang dikembangkan oleh seorang pendidik Islam bernama James Naismith tahun 1898. Keterampilan yang dikembangkan dalam event ini dapat dilihat dalam gaya terkenal dunia yang ditampilkan pemain-pemain kecil di luar lapangan berukuran biasa. Pertandingan internasional pertama diadakan pada tahun 1965. Paraguay peraturan bulu tangkis untuk menentukan awal permainan. 4. Peraturan tentang perhitungan skor permainan. 5. Peraturan bulu tangkis mengenai pelanggaran. 6. Peraturan bulu tangkis mengenai lapangan kontak. Dimainkan oleh 3 tim, masing-masing tim berisi 6 orang. Pemain wasit menggunakan pakaian olahraga dengan warna yang sama.
Nah, ini posisinya bagus untuk berapa? Tapi kalau susah, karena itu jadi sini. Tapi kalau baik buat saya itu apa? Ada yang mau coba ya? Coba. Oke, alih apa itu? Nah, dekat. Bapak, oke, buat jemes. Nah, bisa. Ada coba lagi. Nah, oke. Ada pertanyaan? Oke, kaki bagian luar 10 kali. Terus kan pakai ini ya Pak? Bagian ya, pakai bagian bawah. Pakai bawah ya Pak. Satu, dua. Pak. Makanya ya Pak. Banyak komik kamu. Enggak. Pak. Yang benar kontrolnya. Ya. Paling di Bu. Jadi bisa pelajaran. Maksudnya apa sih? Oh iya, kayak nanti dipraktekkan. Iya. Namun terpisahkan oleh adanya net panjang net 6,10 meter dengan tinggi net 1,55 meter. Jadi ini misalkan bulu tangkis ya. Kalau kawan dan kita tuh punya pelan aja nih. Iya betul ya. Jadi bulu tangkis kawannya itu kaget diciptakan oleh petugas tentara Britania Timur dan dikenal dengan nama satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Terus bisa langsung dipraktekkan saja. Negara paling itu sebenarnya olahraga bulu tangkis. Di Jakarta ya. Di Unpan. Ini ukuran itu ininya ada tahun berapa? Misalkan ini ya. Badan dicondongkan ke depan. Nah, terus kedua tangan
bawah, Mbak. Bawah. Nah, terus. Terus. Kontrolnya lagi nih, Mbak. Nah, kontrol. Ini ya, guys. Tahan. Gantian. Tahan. Kanan. Silakan mencoba. Balik. Oke, bagian luar. Kurang. Ya. Ya, terus. Tahan. Terus. Nah, terus. Tahan. Terus. Kanan, boleh pada. Ya, terus. Terus. Tahan. Ya, itulah tadi konsep pembelajaran Project Based Learning yang saya coba kolaborasikan dengan pembelajaran diferensiasi di mata pelajaran PJOK. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya di channel Sisi Lain Guru. Jangan lupa subscribe dan like, komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.